Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah dan kita bisa menikmati cuaca cerah ini, dan kita sekarang berada di PPIT Imam Syafi'i Ustaz. Alhamdulillah dengan nikmat Allah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau kita lihat perkembangan pergaulan anak-anak muda, itu ada yang paling ketara sekarang itu fenomena pacaran Ustaz. Iya. Itu realita pacaran itu sebenarnya sangat merusak. Kalau menurut Ustaz ini gimana? Iya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iya, jazakallah khair. Pertama kita berdoa kepada Allah keberkahan untuk PPIT ini ya. Semoga Allah jadikan PPIT ini tempat yang barokah untuk anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin untuk menimba ilmu-ilmu Islam dari sini insyaallah. Iya, fenomena pacaran yang antum sebutkan tadi, subhanallah, sudah kelihatannya memang hampir memasuki sudah masuk ke tubuh, bahkan ke jantung tubuh umat Islam. Pacaran ini sebenarnya kalau saya lihat itu merupakan budaya orang-orang barat, orang-orang di luar Islam yang masuk ke masyarakat Islam. Pertukaran budaya ini, budaya-budaya luar ini masuk ke negeri Islam, ke tubuh kita melalui tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, dan juga melalui mereka yang pergi safar atau perjalanan-perjalanan ke luar negeri, negeri-negeri kafir. Sehingga sebenarnya di awal Islam tidak ada di Indonesia ini sendiri tidak dikenal istilah pacaran ini dulu, tidak merupakan suatu budaya di negeri kita. Justru budaya yang menyebar di negeri kita adalah budaya malu, sifat malu, dan saya masih ingat dulu di kampung kita dulu itu sangat aib ketika laki perempuan itu berdua-duaan, apalagi malam seperti itu. Ya, iya, memang ini fenomena terjadi. Bahkan realita yang berkembang Ustadz, yang kita lihat sekarang, yang saya amatin atau beberapa orang amatin itu, beberapa anak muda yang tingkat SMP atau SMA itu malu kalau tidak pacaran. Bahkan mereka berpikiran kalau nggak pacaran nggak gaul itu Ustadz. Iya. Itu yang jadi sekarang seperti yang kata Ustadz, budaya malu itu sudah hilang gitu loh, Bang. Iya. Iya, subhanallah, memang apa yang antum sebutkan, SMP, SMA, bahkan yang paling mengerikan sekarang itu anak-anak SD pun sudah pacaran. Yang paling mengerikan kita lihat anak-anak kita, yang anak-anak masih kelas 2, kelas 3 SD, kalau melihat perempuan-perempuan itu malah justru mereka itu cewek-cewek. Malu, kita sendiri melihatnya aja malu. Subhanallah. Ini memang fenomena ini mengkhawatirkan. Padahal hal ini, pacaran ini adalah merupakan pintu gerbang menuju perzinahan, nasallallahu salamah. Ketika makanya ada muncul istilah layu sebelum berkembang. Adanya anak-anak gadis kaum muslimah, dia sebelum menikah sudah sampai kepada tingkat subhanallah, sudah tidak gadis lagi, tidak perawan lagi, dan sebagainya. Nah, ini memang terkadang kita baca di media atau bahkan kadang sampai masuk ke media-media elektronik seperti televisi dan sebagainya, adanya anak SD yang melahirkan di WC. Jadi itulah kondisi realita kehidupan anak-anak muda yang terjadi sekarang, Ustaz. Tapi kan sebenarnya ada peran orang tua yang masuk di sana, Ustaz, yang harus bisa membentengi anak-anak tersebut. Menurut Ustaz, seberapa penting peran orang tua dalam perkembangan kehidupan anak? Iya, benar. Jadi manusia itu memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, baik lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan. Di lingkungan keluarga sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan suatu, kalau kita perhatikan, sudah ada arah ke sana dari bimbingan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana kata Nabi SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum fi 10. Muru auladakum bis-shalah wa hum fi 7.
suruh anak kalian sholat, umur mereka itu masih 7 tahun. Jadi berarti sebelum 7 tahun ini ada namanya umur 0 tahun sampai 7 tahun itu adalah umur pembiasaan. Dibiasakan sholat ke masjid. Dibiasakan supaya kalau anak kita laki-laki, dibiasakan, nak, jangan lihat itu adalah akhwat. Jadi ada muru auladakum, perintahkan anak kalian umur 7 tahun. Jadi umur perintah sudah bisa diberikan beban tanggung jawab mulai dari umur 7 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, wadribuhum fi ashar. Pukullah anak kalian kalau meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Karena dari 0 tahun sudah dibiasakan sampai 7 tahun. Kemudian sudah disuruh dari 7 tahun sampai 10 tahun. Suruh terus tiap hari. Kalau dia meninggalkan umur 10 tahun dipukul. Tentu pukulan di sini bukan pukulan untuk marah atau pukulan untuk mencederai mereka, tidak. Kemudian kata Nabi SAW yang menjadi wajh syahid, letak pendalilan adalah kata Nabi wafariquhum fil madaji'. Umur 10 tahun itu pisahkanlah mereka dalam ranjang mereka itu. Jadi anak-anak kita sekalipun mereka itu bersaudara, tetap petunjuk dari Nabi kita SAW itu kalau tidur itu mereka kalau bisa sudah pisah kamar umur 10 tahun. Kalau qadarullah tidak bisa pisah kamar, maka pisah ranjang. Mungkin dibuat ikhwannya di atas, akhwatnya di bawah. Coba lihat bagaimana syariat memperhatikan perkara-perkara ini. Jadi sudah ada didikan keluarga. Maka sekarang ini juga permasalahannya banyak anak kita kan, masalah anak-anak itu banyak waktu mereka di luar rumah. Maka peran lingkungan pendidikan ini sangat mempengaruhi anak di samping rumah. Jadi kita menyebutkan ini, kita alhamdulillah berada di PPIT Imam Syafi'i Nongsaf. Maka kita sebutkan pesantren ini sekarang sudah merupakan solusi yang sangat tepat. Salah satu solusi yang sangat tepat di dalam mendidik anak kita agar jauh daripada pergaulan-pergaulan bebas yang mengarah kepada arahnya kepada free sex, yakni pergaulan bebas. Nasallallahu salamah. Jadi kita itu tadi dari Islam. Oleh karena itu pondok pesantren, sistem pondok ini, maka kita lihat pemisahan laki dan perempuan sudah ada di dalam syariat kita. Dalam pergaulan hari-hari Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana laki dan perempuan sudah diatur dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuha syaitan. Tidak boleh berdua-duaan, berkhalwat laki dan perempuan, kecuali tidak adalah laki perempuan berkhalwat berdua-duaan kecuali yang ketiga syaitan. Oleh karena itu dalam Islam berdua-duaan itu dilarang. Nah sekarang subhanallah dengan munculnya gadget atau HP macam-macam ini, Facebook, BBM dan sebagainya, ini musibah lebih dahsyat lagi. Bisa jadi anak tersebut di mobil, dia bersama pacarnya dengan melalui handphonenya, bapaknya membawa dia pakai motor atau pakai mobil. Maka inilah mungkin diantara kebenaran hadis Nabi SAW yang mengatakan Rasulullah SAW melihat fitnah itu masuk ke rumah-rumah kaum muslimin bagaikan hujan. Subhanallah, ini diantara fitnah. Iya, oleh karena itu kita sekali lagi mengatakan pendidikan Islam seperti pondok pesantren yang kita untuk di Batam dan Kepri, semoga Allah jadikan ini solusi-solusi yang tepat untuk anak-anak kita, sehingga mereka terjauh daripada pergaulan-pergaulan yang mengarah kepada pergaulan bebas ini. Jadi kira-kira kalau saya bisa rangkum dari pembicaraan kita, sebenarnya peran orang tua dan peran lingkungan termasuk peran pusat pendidikan itu sangat penting dalam perkembangan pola hidup anak ya Ustadz ya. Sahih, benar.
Jadi salah satu solusi yang ada untuk peran orang tua mungkin sudah peran orang tua bisa lakukan di rumah. Tapi begitu dia masuk ke sekolah atau mau keluar dari rumah, maka lingkunganlah yang mempengaruhi anak tersebut, gitu Ustaz ya. Iya. Salah satunya solusi yang bisa kita ambil adalah menempatkan dia di pondok-pondok pesantren yang mungkin bisa mendidik dia lebih mendekatkan diri dengan agama. Iya, benar. Jadi mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga membuat mereka itu lalai dengan ini. Karena banyaknya kerusakan anak-anak muda ini adalah gara-gara kekosongan waktu dan nganggur seperti itu. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita hari ini. Bersyukur kita bisa berjumpa hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup sekian dulu Ustadz. Terima kasih atas wejangan atau nasihat yang Ustadz berikan bagi kami, bagi saya pribadi dan bagi pemirsa SNTV pada khususnya. Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.